Halo semuanya, kalian sedang berada di podcast Monkey Talks. Episode ini adalah sambungan dari episode sebelumnya dengan topik pariwisata kita kini dan nanti. Selamat mendengarkan. Apakah kita perlu set our standard gitu? Minimalnya tuh apa sih yang harus kita capai untuk standar minimal? Misalnya toiletnya layak, terus ada tempat makan, terus parkir misalnya, akses yang aman gitu-gitu. Sebenarnya pemerintah sudah ada 7 standar kan, itu Sabta Pesona. Pokoknya semua orang harus ngikutin itu standar itu sebenarnya ada. Cuman di satu sisi kan orang juga butuh gambaran sih. Sebenarnya sejak kalau kita bilang wah ini bagus, itu kan standar kita. Padahal kalau kita sudah pernah mengcompare dengan misalnya luar negeri gitu, itu menurutku masih kurang. Menurut yang kita compare itu masih kurang. Jadi kalau aku sih ya, aku tuh merasa bahwa teman-teman yang ada di lapangan, yang ada di destinasi itu sangat-sangat perlu untuk melihat komparasinya di luar negeri. Jadi banding lah ya. Jadi si pemerintahnya nggak misalnya kayak exchange gitu para pengurus pemuda-pemuda sing pelaku di destinasi, pengelola destinasi yang anak-anak muda itu, terus mereka di exchange kemana gitu biar mereka itu bisa melihat gambarannya gitu loh. Itu mesti perkembangannya bagus, mesti jamin. Jadi mereka akan bisa berinovasi gitu loh. Aku berpikir begini, yang melakukan perbandingan itu tuh kita sebagai pengunjung ya. Ya tentu saja kita bisa membandingkan umpamanya wah neng Malaysia itu bersih gitu ya, nggak ada sampah. Tapi di sini orang habis ngerokok puntungnya pun tinggal diinjek gitu kan, nggak ditaruh di asbak atau mana Iya. gitu. Itu aja udah langsung bisa ngeliat kok reget toh, kok ngene sih gitu kan. Itu harusnya memang betul sih katamu Des, bahwa yang melihat tuh bukan cuma kita sebagai pengunjung tapi mereka yang pengelola sih ya. Betul juga sih. Iya. Aku jadi kayak pengen gitu loh, misalnya gimana caranya bisa membawa teman-teman ini yang dari pengelola itu untuk melihat di luar, untuk keluar gitu, dan mereka bisa membandingkan, kemudian pulang langsung bisa merubah karena mereka sudah ada di lapangan kan, mereka pengelola di lapangan. Jadi mereka bisa mendrive destinasi itu secara langsung karena aku pengalaman youth exchange kan, aku sebagai anak muda gitu ya, saya iso tak ubah kan ya lingkungan sekitarku aku dhewe gitu kan. Aku tidak bisa mengambil kebijakan kalau kita konteksnya youth exchange, sebagai youth-nya itu ya anak muda biasa. Tapi kalau ini sifatnya adalah pengelola destinasi exchange program, itu mereka punya power untuk merubah setelah mereka bisa mengkomparasi. Nah, masalahnya itu untuk membuka wawasan supaya ada komparasi, itu sebenarnya yang penting. Dan sekarang kalau dilihat ya, Pule Payung, Kali Biru, Ngelangeran, itu siapa yang membuat destinasi itu bisa bagus? Kalau diperhatikan itu adalah diaspora. Sing balik saka TKI. Jadi TKI yang pulang ke Indonesia, terus mereka itu adalah orang-orang yang bikin Pule Payung wih saka Malaysia karo Singapura, makanya mereka punya koneksi dengan itu. Ngelangeran dengan Korea, terus Kali Biru juga Malaysia dan Singapura. Jadi orang-orang ini sudah terbuka pikirannya, makanya mereka bisa bikin perubahan gitu loh. Nice. Jadi harusnya kan ya nggak sih, kalau kayak Kemenpora gitu bikin kayak gitulah. Jadi buat orang-orang yang di destinasi ini supaya exchange gitu, karena pasti bisa bikin perubahan. Kayak Demta sing nenggone alumni nenggone dhewe juga di kan dia juga sudah open mind gitu kan, pikirannya itu udah kebuka gitu loh. Oh, wawasannya tuh seperti ini tuh, ternyata standarku yang selama ini kupikir ini udah bagus tuh ternyata is belum seberapa dibandingkan dengan standar ini, standar itu. Jadi mereka tuh langsung kebuka, inovasinya der gitu loh. Maksudku jane apik nek ngono. Nah, misalnya budgetnya pemerintah bisa nggak sih dialokasikan buat mereka ini, buat luar negeri, daripada orang anggota DPR komparasi rakyat oleh Bali ngopo. Ya nggak sih? Logikanya bisa. Aku sebagai salah satu orang yang suka menikmati traveling ya, terutama di domestik, kowe mungkin duwe gagasan apa kae? Bener sih, maksudnya sebenarnya
Kalau aku di beberapa tempat yang aku pernah datang itu memang biasanya kayak karang tarunanya atau warga sekitar situ sendiri yang ngembangin tempat wisata itu kan. Jadi kayak memang dari cerita mereka, karena aku juga pasti biasanya nanya gitu. Pemerintah tuh datang terakhir gitu. Jadi ya memang benar tadi kata Devi, harus dibagusin dulu baru dinotis gitu. Padahal sebenarnya kan masyarakat kita itu gampang sebenarnya, mau dolan mau apa sih bikin tempat wisata buat masyarakat kita. Mau nyatanya sawah juga, sawah dikasih ini aja jadi kok, kasih jembatan kayak kasih ayunan udah selesai. Apakah kita lebih baik menguatkan di level paling bawah nih para pelaku itu, entah Karang Taruna, entah pengurus pariwisata yang skala lokal di desa-desa itu, di empower mereka, bikin program, mereka upgrade fasilitas segala macam, atau kita berikan kemudahan untuk di sektor tengah dan atas masuk di kawasan itu. Misalnya masuk itu dalam arti ono Pertamina gede ning kono, apa ono McDonald, apa pamane ono Avamidi ngono. Menurutmu piye? Ya, nek menurutku sing pertama mau. Jadi penguatan dari bawah ya. Soalnya memang beberapa destinasi itu kan berbasis masyarakat di sekitar kan yang tinggal di situ tuh. Nah, misalnya itu sebenarnya yang paling ideal memang. Soalnya mengko nek misale kui ojo nganti koyo apa ya, yang kayak China itu, kasusnya China itu kan daerah-daerah, karena sekarang orang-orang Cina itu kan melihat daerah rural itu sebagai daerah jewel ya. Jadi sekarang orang Cina, kamu tahu ini kan Li Shiki atau apa ya, yang YouTube itu loh, yang cewek China, iya, kayak gawe masak apa ning desane to, ning kampung. Nah, ini kan sebenarnya itu tren. Jadi Cina itu sekarang trennya itu karena urban itu begitu padat, begitu kompetitif, begitu pokoknya wes orang udah capek dengan urban, mereka beralih ke rural, dan rural itu menjadi salah satu jewel destinasi di China. Orang pengen ke desa gitu. Orang Cina itu mempersepsi rural living atau traditional living itu as a prestigious atau privilege life gitu kali ya? Iya, as a privilege ya, as a privilege. Jadi salah satu trennya yaitu ada Li Shiki itu, terus juga munculnya kayak semacam culture heritage village, desa-desa wisata kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau di Cina itu yang mereka lakukan itu banyak yang desa wisatanya itu jadi dia jadi orang-orang desa udah tinggal di situ lama, lalu itu dibeli sama korporasi. Tanahnya itu kan murah kan, dibeli, warganya pindah. Dah, terus rumahnya itu yang masih lawas-lawas itu dibangun jadi destinasi. Isinya karyawan-karyawannya korporasi, gila itu. Benar-benar gila. Tapi untung tidak terjadi di Indonesia ya. Cuma pendekatan yang kita lakukan masih jauh lebih mending karena kita community based. Jadi itu yang sebenarnya harus diperkuat supaya masyarakat dapat dampaknya, nggak hanya sebagai penjual di sekelilingnya, penonton di sekelilingnya, tapi mereka benar-benar sebagai subjek pelakunya. Jadi bukan hanya sebagai misalnya sing duwe iki ning Jakarta, terus mereka masyarakatnya cuma jualan di sekitar situ. Kalau bisa sih destinasi konsepnya jangan seperti itu. Tapi memang tidak semua destinasi bisa seperti itu. Ada destinasi tertentu yang memang yang megang harus korporasi karena dia harus profesional banget dan seterusnya. Kayak gitu loh Des, kayak dulu sempat wacana beberapa kali kan Disneyland mau ada di Sukabumi atau Trump mau invest di mana gitu loh, kayak gitu tuh loh. Ya memang ada beberapa yang harus ada kombinasi itu. Cuma perlindungan terhadap warga sekitar itu paling bagus adalah community base. Cuma kalau misalnya nggak bisa, ya setidaknya ada perlindungan terhadap warga sekitar. Misalnya mereka diserap sebagai tenaga kerja, atau mereka itu mendapat apalah, karena kan kalau hotel maupun destinasi itu kan sebenarnya dia akan mengambil resource di situ kan, nggak cuma tanah, tapi juga nanti ada air gitu kan. Pasti. Mungkin ada dampaknya di situ. Terus mungkin kayak karena dia membangun sesuatu sehingga
mungkin pohonnya jadi berkurang dan itu nanti ada imbasnya secara Ekosistem. lingkungan. Ya, aku nggak tahu karena harus diriset kan, itu kan ada kelayakan AMDAL, apa gitu kan, AMDAL ya, ada AMDALnya. Nah, jadi kayak gitu tuh mereka harusnya dikasih kompensasi entah dalam bentuk tidak hanya uang gitu loh, tapi benar-benar ya dimanusiakan kalau menurut aku. Itu kan banyak kasus kayak gitu kan terjadinya orang-orang pada protes kan. Yang sering terjadi kayak mau dibikin resort terus warganya pada protes dan seterusnya. Yang terjadi kan kecemburuan sosial ya Des ya, ketimpangan Iya. ketimpangan kondisi sosial ekonomi terutama karena ya tadi yang warga asli situ menjadi penonton belaka gitu ya. Iya. Dan tidak dilibatkan kan sama sekali. Kadang-kadang kan ada gitu karena mereka berpikir wah ya aku ngentek kedit ngelatih warga-warga ning kene ngopo gitu kan, mendingan aku langsung ambil outsource dari sekolah mana terus mereka suruh ini gitu kan. Memang secara bisnis bisa jadi itu salah satu hal yang dipikirkan oleh resort-resort itu juga. Ngelatih bahasa Inggris, ngelatih hospitality, ngelatih itu kan nggak gampang. Kita dalam kondisi sekarang pandemi ini kan anjuran pemerintah itu kan membatasi mobilitas ya, untuk tidak bepergian apabila tidak penting atau non esensial. Menurutmu Des, apa sih yang sebaiknya kita lakukan gitu ya, kita sebagai inilah sebagai penikmat pariwisata lah, sebagai turisnya itu ya tentu kan kita tuh pengen kangen liburan, kangen piknik gitu ya, kangen piknik itu ada cara yang paling aman dan yoi nggak sih di kala pandemi ini? Ada sih paling pilihannya ke daerah wisata yang sifatnya nature based, jadi ke tempat yang yang justru alam, bisa menghirup udara segar tapi juga masih tetap ada protokolnya. Kayaknya kalau kayak ke tempat-tempat kayak gitu mungkin masih rada aman pilihannya itu. Terus bawa makan sendiri misalnya kalau mau ke sana, atau kalaupun bawa makan atau beli makan ya cari yang kelihatannya higienis gitu ya. Terus pilihan lainnya ya ada virtual tour kan sekarang juga sudah mulai banyak. Cuma virtual tour sendiri itu kan di satu sisi ada kekurangannya ya, karena dia tidak bisa langsung, kita tidak bisa seperti wisata beneran gitu. Tapi ada beberapa virtual tour yang sebenarnya bagus, misalnya dia itu niche gitu ya, jadi dia sangat tematik dan sangat spesifik, jadi nggak cuma secara virtual kita lihat tempatnya, tapi juga dapat pengetahuan tentang satu hal yang spesifik. Nah itu juga bisa jadi pilihan, tapi memang ya salah satu pilihannya ya itu tadi, paling dua itu ya untuk daerah wisata untuk saat ini gitu. Jadi sekarang sedang digalakkan pemerintah untuk virtual tour juga. Kemarin kan habis diskusi sama Parekraf itu. Jadi Parekraf sendiri itu masih juga bingung gitu ya. Ini apa sih sebenarnya, ekosistemnya apa sih kayak gitu-gitu. Karena di luar negeri itu virtual tour bentuknya gratis. Jadi pakai kamera 360, kemudian kita masuk ke website, misalnya websitenya Museum de Louvre atau apa gitu ya, terus kita virtual tour lewat itu bentuknya gratis. Tapi di Indonesia kan kita mulai membuat virtual tour yang berbayar karena kita nggak banyak tempat-tempat yang tidak punya fasilitas 360 itu tadi, kayak di Louvre tadi. Jadi orang harus ke sana kemudian melaporkan secara live gitu. Nah itu kemudian jadi virtual tour. Tapi kembali ke kasus yang tadi ya, jadi virtual tour itu juga ada kelemahan kelebihannya juga gitu. Jadi ya tergantung pilihan kita memang. Tapi setidaknya ada solusi ya, artinya ada solusi ya. Artinya dalam kondisi yang nggak enak ini kita setidaknya bisa refreshing dengan beberapa cara loh. Ya betul. Ya, menarik. Oke, ada komentar lagi nggak? Udah, aku mah nyimak gini jadi dapat sudut pandang baru ya. Ngomong Desi punya ini ya, punya usaha di bidang travel juga ya? Iya. Iya apa Des? Jadi aku
pulang dari Australia, setahun sebelum aku pulang dari Australia, sebenarnya itu yang foundersnya suamiku. Terus ya aku akhirnya jadi ikut gitu ya. Cuma aku merasa bahwa kalau dunia akademisi aja, aku tidak akan punya banyak kesempatan untuk berinovasi dan gagal. Aku ingin berinovasi dan gagal. Nggak, maksudnya gini, I want to take risk gitu loh. Aku pengen belajar untuk I want to take risk, and it may fail gitu kan, but it may be successful. Aku tuh pengen merasakan ketidaknyamanan itu gitu. Karena buat aku akademisi itu sudah cukup nyaman. Jadi aku pengen mencari zona tidak amanku gitu. Dan aku mencoba untuk masuk bisnis gitu. Dan ternyata malah itu membuka pikiranku untuk lebih cepat mendapatkan update informasi soal bidangku di akademisi, dan mempercepat untuk aku punya banyak koneksi. Jadi kayak aku bisa mencampurkan antara koneksi ini dan bertindak sebagai akademisi atau sebagai seorang business owner gitu di dua sisi ini. Karena kan sama kan tentang pariwisata juga gitu bisnisnya. Namanya Travel System, dan kita bergerak di 3 bidang, tour, media production, kita promote ya, pokoknya kita memproduksi media-media untuk promote pariwisata atau institusi. Terus yang ketiga itu training. Nah, kalau yang tour itu kita kan, aku ngerasain sendiri gimana tour internasional itu kayak apa, cari marketnya susahnya gimana gitu. Jadi beda lah frameworknya antara jadi akademisi atau mungkin jadi orang yang istilahnya dibayar gitu kan, dengan orang yang harus cari duit sendiri gitu. Membuat aku jadi ya memperkaya. Tapi di satu sisi aku juga belajar untuk ambil risiko tadi. Oke, ini mungkin akan gagal. Oke, mungkin ini hanya akan sedikit yang mau. Oke, ini mungkin kita kajuin proposal dan kita ditolak gitu. Itu udah kayak berapa proposal yang kita ajukan dan tidak ada kabarnya sama sekali kan. Kalau bisnis di Indonesia kan atmosfernya kan kalau kita nggak mau, kita nggak jawab. Iya, betul. Nggak digantungin. Nggak ada jawaban, like okay, so you want it or not gitu kan. Terus nggak ada jawaban. Jadi itu membuatku kayak gini ya ternyata. Jadi memperkaya sih. Jadi itu membuat sekarang aku paham. Jadi mumpung isih 6, kalau menurut aku sih aku pengen untuk mencoba untuk to take risk and fail. Tapi karena aku punya shield ya, aku punya perisai bahwa aku safety net ya, betul, aku punya safety net sebagai akademisi, jadi aku berani. Tapi mungkin kalau aku nggak punya safety net, aku nggak seberani itu gitu. Nice. Thanks banget ini sharingnya sama Desi. Aku terus terang ada beberapa hal yang di luar ekspektasi atau di luar prediksiku. Ternyata ada beberapa hal yang terjadi di dunia pariwisata Indonesia seperti Desi yang ceritakan gitu ya, yang menurutku layak untuk diketahui orang lebih luas gitu, supaya kita semua sama-sama bangkit, sama-sama naik bareng gitu ya. Nggak perlu nunggu pemerintah, atau juga tidak perlu menyalahkan pemerintah gitu. Kita start aja dari yang kita punya. Oke, kita punya potensi, kita punya manusia, kita kumpulin, let's do something gitu kan. Iya, betul. Itu banyak yang suksesnya kayak gitu. Ada feedback, ada masukan-masukan, diserap, let's improve, let's upgrade, let's propose to one company to another, atau propose to the government. Kurasa itu ini sih, kalau pola atau ekosistem itu udah mulai menjadi common ya di dunia turisme domestik atau lokal, kita akan menjadi industri yang kompetitif, satu sama lain berusaha untuk meningkatkan kualitasnya lebih baik lagi. Di sisi lain sedikit banyak akan mengedukasi turis lokal yang tadinya misalnya buang sampah sembarangan ditegur, diberi denda, dikasih sanksi atau apa, yang mau menaati peraturan diberi apresiasi misalnya, apapun lah gitu. Itu juga nice ya. Oke, semuanya, kita akan ketemu lagi di podcast Monkey Talks berikutnya. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks. Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify, Apple Podcast, dan juga di YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya.